Hanya sebatas pertukaran saja. Bab 39. Sudut bibirnya mengeluarkan senyum jahat, tapi suaranya terdengar dingin. Ingin menyelesaikan kuliah? Kalau begitu, kamu harus belajar cara menyenangkanku. Menyenangkannya? Yuki menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Manusia babi ternak semacam ini, menyenangkannya bukankah itu menyerahkan dirinya sendiri? Memangnya kenapa? Lagi pula, dia sudah tidak murni lagi. 2 atau 3 kali, pasif dan aktif. Apa bedanya? Yuki mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan berjalan menuju Raihan. Keesokan paginya, ketika Yuki duduk di ruang kelas, sekujur tubuhnya masih sakit. Kelas masih belum dimulai. Beberapa teman sekelas ada yang sedang sarapan, ada yang mengobrol, dan ada yang membaca koran hari itu. Haiya, orang-orang kaya ini mengganti kekasih dengan sangat rajin. Seorang teman sekelas di barisan depan, ada yang menunjuk berita di koran dengan jijik. Kukira siapa? Ternyata itu Raihan, Presidir Grup Realtek. Dia adalah playboy yang terkenal. Katanya sih kekasihnya itu sangat banyak. Termasuk artis XX yang sedang populer itu. Semuanya cemburu padanya. Teman sekelas lainnya mendekatkan kepalanya pada koran dan berkata sambil membaca koran. Jantung Yuki sedikit melonjak. Lexi di sebelahnya sedang memakan roti, berkata tidak jelas pada Yuki. Wanita-wanita ini, mengapa mereka begitu dangkal dan ceroboh? Bukankah itu hanya demi memuaskan kesombongan mereka saja? Menjadi wanita simpanan orang lain, benar-benar tidak tahu malu. Ya, bukankah itu karena melihat uang Raihan? Aku tidak percaya ada perasaan cinta di antara mereka. Seorang siswa perempuan menunjuk wanita di surat kabar yang bermesraan dengan Raihan di koran dengan jijik. Di koran, di foto halaman depan, Raihan memeluk seorang wanita dengan intim. Sudut pengambilan paparazzi sangat hebat. Dapat dengan jelas melihat wajah wanita itu yang memerah. Yuki tiba-tiba merasa napasnya agak sulit. Dadanya agak pengap. Ternyata Raihan pergi di tengah malam kemarin untuk berkencan dengan wanita ini. Memang benar, wanitanya itu sangat banyak. Dan Yuki hanyalah mangsa baru yang baru saja ditangkap. Bagi Raihan, itu hanyalah kesenangan sesaat saja. Masa berlakunya pasti tidak akan melebihi wanita lainnya. Yuki menggelengkan kepalanya, mencela dirinya sendiri. Begini juga bagus, setara dengan pertukaran saja. Ketika tubuh ayahnya pulih, mereka akan menempuh jalan masing-masing, tidak berhutang satu sama lain. Bagus, benar-benar sangat bagus. Tapi jika di kemudian hari temannya tahu bahwa dirinya juga adalah salah satu dari anggota pasukan wanita simpanan Raihan, tidak tahu pandangan mereka akan merendahkan seperti apa yang akan mereka gunakan pada dirinya. Yuki bergidik di dalam hatinya. Cara yang tidak berperasaan. Bab 40. Sepanjang pagi, dihabiskan Yuki dengan rasa khawatir dan gelisah. Jika kebenaran terungkap, dia tidak tahu bagaimana menghadapi penghinaan dan pandangan remeh dari teman sekelasnya. Kedua tangannya terlipat. Yuki menatap ke atas meja sambil melamun. Raihan, pria ini benar-benar telah mengacaukan hidupnya. Yuki,
Ayo nanti kita pergi ke kantin untuk makan. Kamu bolos kelas sudah 2 hari yang lalu. Ada koki baru di kantin. Masakan ikan yang dibuatnya benar-benar lezat. Ada rasa terpana di mata Lexi, menatap Yuki dengan penuh harap. Itu Yuki sedikit kesulitan. Raihan memerintahkannya untuk pergi ke kantornya untuk mencarinya seusai kelas nanti, untuk makan siang bersamanya. Sebenarnya Yuki juga sangat ingin makan bersama Lexi. Tidak kuliah selama beberapa hari, dia benar-benar ingin mendengar Lexi berbicara tentang hal-hal baru di kampus. Yuki, kamu kenapa? Akhir-akhir ini sangat aneh. Apa kondisi ayahmu memburuk? Lexi bertanya dengan cemas. Melihat tampilan khawatir Lexi, Yuki merasa terharu. Baiklah Lexi, aku akan menemanimu makan setelah selesai kelas. Yuki memutuskan. Kemudian Yuki menyelinap diam-diam ke tangga untuk menelpon Raihan. Halo, aku ada urusan siang ini. Tidak bisa makan siang bersamamu. Urusan apa? Lebih penting dibanding makan bersamaku. Raihan di ujung telepon tidak terdengar senang. Yuki tidak begitu peduli. Raihan itu adalah orang yang sangat tajam. Semakin Yuki berkata, maka semakin besar dia akan menemukan kesalahannya. Profesor mencariku ada urusan. Kututup dulu. Kelas sudah akan dimulai. Yuki bergegas menutup telepon, menyeka keringat dingin di kepalanya. Suara telepon yang tergantung itu terdengar sangat hampa. Raihan dengan marah membanting ponselnya di atas meja. Yuki, kamu berani menutup telepon. Dan lagi, ini sudah kedua kalinya. Agus, siapkan mobil. Mobil hitam melaju ke arah Universitas T. Yuki, apa kamu sudah tahu mengenai masalah Luffy? Lexi menggigit es krim sambil bergosip dengan Yuki. Luffy? Hati Yuki terkejut. Ya, dia sepertinya tidak melihat Luffy di kelas hari ini. Suatu malam, Luffy bertanya padaku mengenai toko bunga tempatmu bekerja. Tapi hari berikutnya, dia menghilang. Katanya dia keluar dari kampus dan pulang ke kampung halamannya. Lexi menggelengkan kepalanya dengan ragu. Dia mengurus kepindahannya dengan sangat mendesak. Tidak tahu apa ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya. Keluar dari kampus? Mata Yuki melebar. Luffy keluar dari kampus? Ya, oh iya, sebenarnya apa dia ada mencarimu atau tidak malam itu? Apa ada sesuatu yang terjadi malam itu? Lexi bertanya dengan penasaran. Tidak, aku juga tidak tahu. Yuki hanya merasa dia tidak mampu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia adalah pembuat masalahnya. Itu pasti Raihan. Pasti Raihan yang memaksa Luffy keluar dari kampus. Cara Raihan memang selalu begitu kejam. Keluar dari kampus. Luffy sudah keluar dari kampus. Jadi, bagaimana dengan mimpinya? Bagaimana dengan mimpi Luffy? Yuki selalu ingat saat kelas pertama di hari pertama masuk. Para dosen meminta semua orang berbicara tentang impian mereka. Orang pertama yang naik ke panggung adalah Luffy. Dia sangat muda dan tampan. Dia berkata kepada semua orang bahwa dia ingin mendapatkan beasiswa dari Universitas Harvard. Di masa depan, dia ingin menjadi penerbit berita yang terbaik. Raihan, kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Luffy tidak berbuat salah padamu.
Yuki mengepalkan tangan putih pucatnya. Gigi putihnya menggigit bibirnya dengan dalam.